Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu di dalam pertemuan kita yang pertama bulan Februari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu tentang bagaimana menjalani hidup ini dengan penuh semangat, ya penuh dengan antusias, dan kita mengerti bahwa kita berada di jalurnya atau di relnya Tuhan apa tidak. Kalau kita lihat apa yang dipertontonkan pada orang-orang yang terkenal, pada orang-orang kaya, seperti selebritis, ya, seperti pengusaha-pengusaha kaya, konglomerat, mereka dengan segala kemewahan, dengan segala kekayaannya, kita biasanya akan memandang, wah mereka ini orang-orang yang berbahagia ya, orang-orang yang memiliki segalanya ya, orang-orang yang bisa mencapai semuanya ya, bisa memuaskan semua keinginannya ya. Terus kita punya hasrat untuk menjadi seperti mereka. Dan banyak orang, terutama orang-orang muda dengan begitu giat, mereka mengumpulkan harta dari sedikit, kemudian investasi ini, investasi itu, dan ada yang berhasil dan mereka mereka menjadi sukses ya. Ada saya lihat di dalam berita di YouTube itu orang-orang muda yang bisa menjadi konglomerat pada umur 30, 35, mereka menjadi berhasil begitu. Dan itu tidak mustahil ya bagi orang-orang yang benar-benar tekun, rajin, dan punya sense of business, punya kepekaan atau naluri bisnis itu, dan bisa melihat peluang dan mereka menjalankannya dan menjadi berhasil. Itu bisa terjadi. Ya. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu pada hari ini untuk menemukan kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang sesungguhnya ini tidak banyak orang yang tahu. Karena kekayaan ini lebih banyak sekarang ini masih terpendam di suatu tempat yang belum menjadi milik kita masing-masing, ya, masih menjadi milik yang lainnya, ya, dan kita belum bisa menggalinya, belum bisa menemukannya. Inilah kekayaan harta terpendam. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menemukan harta yang terpendam itu. Ya, mari kita melihat firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-18 di dalam terjemahan baru. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Latar belakang pernyataan Tuhan Yesus tadi ya ditujukan kepada satu jemaat, yaitu jemaat Laodikia. Salah satu jemaat yang ada di Asia Kecil. Provinsi Asia Kecil ini sekarang adalah Turki. Sejak kerajaan Bizantium atau kerajaan Romawi Timur dikalahkan oleh pasukan Turki Saljuk di bawah pimpinan Sultan Mehmed II, maka seluruh wilayah Bizantium atau kerajaan Romawi Timur itu dan kota-kotanya itu berhasil ditaklukkan oleh tentara Turki Saljuk. Ya, dan sekarang kota-kota ini sudah bukan lagi kota-kota Kristen dan sudah musnah sebagian besar. Nah, sebelum semua yang terjadi pada saat ini ya, wilayah-wilayah ini ada jemaat-jemaat kecil ya. Nah, termasuk salah satunya adalah jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia adalah salah satu jemaat yang mapan secara ekonomi, mereka berhasil, mereka kaya. Dan mereka punya kegiatan yang aktif di dalam kegiatan gerejawi. Umur jemaat ini kira-kira baru 100 tahun. Jadi sebetulnya belum terlalu lama dari masa penyalipan Tuhan. Itu masih berumur 1 abad ya. Namun kita bisa melihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga, kita bisa menemukan bahwa jemaat ini sudah mengalami kesuaman. Kesuaman itu artinya tidak dingin, tidak panas di dalam hal iman. Ya, kasarnya itu panas-panas tai ayam lah gitu. Hanya sebentar panas kemudian dingin. Nah, kesuaman ini sebetulnya merupakan masalah yang berat di hadapan Tuhan. Sampai-sampai Tuhan mengatakan, aku akan memuntahkan engkau. Tapi banyak orang yang tidak menyadari.
Nah, kita lihat latar belakang kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kita baca di dalam ayat 15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu, Tuhan tahu bagaimana orang-orang Laodikia ini, jemaat Laodikia ini rajin di dalam hal kegiatan agama. Ya, di ayat 15 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Mereka jemaat yang kaya, pasti sumbangannya kepada pelayanan, kepada gereja itu besar gitu ya. Tetapi di ayat 16 itu ada antagonisnya, ada paradoknya, ada lawannya. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan. Jadi di sini merupakan satu gambaran bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kondisi yang suam-suam kuku ini. Nah, saya akan mengajak Anda mengupas arti kesuaman. Ayat 16 ini membuka mata saya bahwa kesuaman adalah masalah yang berat karena di hadapan Tuhan kesuaman ini sama dengan pemberontakan. Kesuaman dalam bahasa Inggrisnya lukewarm atau dalam bahasa Yunaninya kliaros adalah kondisi seorang yang mengaku percaya, dalam hal ini orang Kristen, yang melakukan segala kegiatan agamawinya dengan rajin bisa saja ya, atau yang bersifat rohani itu dengan tekun, karena satu kewajiban semata-mata. Artinya tingkat kepuasan orang tersebut itu karena sudah menjalankan aturan agama. Ya, bukan karena memuaskan Tuhan. Ketika dulu saya belum mengenal Yesus, ketika saya sudah menjalankan peraturan agama, misalnya berdoa sekian kali sehari, itu rasanya sudah puas, rasanya sudah terbaik begitu. Terus yang kedua, kualitas yang dilakukan atau kualitas yang terkandung di dalam setiap perbuatan kita, perbuatan agama tadi, itu hanya permukaan saja, ya, yang tampak di mata saja. Saya dulu misalnya ya kalau pas bulan-bulan tertentu, bulan suci itu saya dulu yang penting pokoknya ada kegiatan, terlepas bahwa saya benar apa tidak, pokoknya saya melakukan kegiatan agama saya pada waktu itu. Ya. Nah, ini kondisi orang-orang yang suam-suam yang hanya kelihatan di kualitas permukaan saja. Orang Kristen juga banyak melakukan yang seperti ini. Buktinya di dalam jemaat Laodikia itu, ya mereka giat, tetapi mereka hanya untuk tampil di depan. Sama dengan pada zaman orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, para imam di zaman Tuhan Yesus. Ya, orang-orang yang suam kuku ini itu sebetulnya tidak peduli apakah Bapa di surga dipuaskan atau tidak. Apakah Tuhan berkenan apa tidak pada kelakuan, pada karakter, pada sifat, pada apa yang dia pikirkan. Orang-orang yang suam ini sebetulnya tidak terlalu peduli. Karena standarnya adalah legalitas agamawi, yaitu hukum. Maka mereka mudah menghakimi kalau melihat ada orang yang tidak melakukan apa yang mereka percayai atau mereka lakukan, ya mereka akan hakimi, oh itu orang sesat, itu orang berdosa. Jadi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan bukan dasarnya kasih, tetapi aturan. Ya, harus ini. Terus atau seakan-akan kasih tetapi sebetulnya toleransi terhadap dosa. Contoh ya di Eropa. Memang mereka meninggikan hak pribadi, mereka menghormati hak pribadi. Ya, mereka menghormati toleransi, ya, persamaan hak. Sehingga mereka melegalkan perilaku homoseksual, lesbianisme, transgender, kumpul kebo, pornografi sebagai suatu hal yang biasa. Melakukan hubungan seks di luar nikah itu sesuatu yang biasa bagi mereka. Pakai pakaian yang serono, yang ya hampir telanjang, bahkan yang telanjang sama sekali itu hal yang biasa. Dasar hukumnya bagi mereka adalah asal tidak merugikan atau mengganggu orang lain. Yang penting aku senang, orang lain tidak terganggu. Terganggu dalam arti diambil atau dirugikan propertinya, ya. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan kesuaman dengan tingkat kedewasaan rohani seseorang dan tingkat komitmen dengan kekudusan Tuhan. Ya, karena orang kadang-kadang yang ini tuh dianggap sepele atau dianggap tidak penting. Orang yang layak mendapatkan harta sesungguhnya yang saya katakan tadi adalah harta yang masih terpendam, yang sebetulnya nilainya tak terhingga tadi.
sesungguhnya adalah orang-orang yang dewasa rohani. Ya, orang ini baru layak untuk mendapatkan harta terpendam tadi. Kenapa? Karena bayi-bayi rohani akan menyalahgunakan harta tersebut. Saya akan memberikan beberapa contoh jika bayi-bayi rohani ini mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan amanat Tuhan. Mereka rentan menghadapi pencobaan-pencobaan yang berat. Maka mereka nggak siap untuk mendapatkan harta terpendam atau harta yang sesungguhnya. Mereka memang tidak lantas menjadi orang yang jahat, tidak lantas menjadi penjahat yang hina. Mereka tetap orang-orang baik, mereka tetap orang-orang beragama, tetap santun, tetapi sebetulnya sudah tidak memiliki integritas sebagai putra mahkotanya kerajaan Allah, sebagai orang-orang yang benar-benar dipilih menjadi huyos, menjadi anak-anak Allah. Saya mengenal ada beberapa orang yang dahulu bukan apa-apa, miskin, susah. Lalu oleh anugerah Tuhan mereka mendapat jabatan, kekayaan, kehormatan. Dahulu sebelum sukses menjadi kaya atau terhormat atau berjabatan, orang-orang ini tekun melayani, tekun berkorban, tekun berdoa. Tetapi setelah sukses, setelah lama menjadi orang yang berhasil dan cukup terpandang, lama-lama satu persatu api yang dahulu berkobar itu mulai menjadi padam. Saya juga mengenal seorang yang dahulu, seorang yang muda, yang aktif dalam pelayanan pemuda di kampusnya. Tetapi setelah tua menjadi orang terkenal, duduk sebagai komisaris suatu perusahaan multinasional, ia berubah menjadi arogan dan nilai-nilai kekristenannya tidak kelihatan lagi karena tertutup penampilannya sebagai seorang yang penting di dalam perusahaan tersebut, seorang komisaris yang kaya dan terhormat. Banyak orang menjadi sukses secara materi dan menjadi orang-orang yang sangat sibuk dengan urusan kantornya dan bisnis mereka. Sampai-sampai untuk Tuhan pun tidak punya waktu lagi. Dan mereka punya 1001 macam alasan untuk berkata, saya tidak punya waktu lagi untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Karena konteks pikiran mereka melayani Tuhan berarti harus sibuk di gereja, harus sibuk pelayanan ke desa atau kemana, harus sibuk ngurusin orang yang susah gitu. Jadi mereka sudah patok pelayanan itu seperti itu. Sehingga mereka punya alasan, saya tidak punya waktu lagi. Tetapi kalau untuk hiburan buat diri sendiri, misalnya ya main golf atau permainan yang lainnya, atau kesenangan yang lainnya itu biasanya masih punya waktu lah. Ya masih sempat lah gitu. Nah, jika kita melihat apa yang terjadi pada Daud, pada Salomo, pada Imam Agung Kayafas pada zaman Tuhan Yesus, dan banyak contoh di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ya, sebetulnya jika Anda peka dan tertarik pada hal-hal yang rohani, mempelajari dengan seksama tokoh-tokoh Alkitab, ataupun tokoh-tokoh politik pada masa ini, kita bisa dapat mengerti sifat asli manusia. Jika Anda mempunyai sedikit rasa haus akan kebenaran, Roh Kudus itu akan menambah kerinduan mencari kebenaran, dan Anda akan mendapatkan pengetahuan, hikmat, pengertian yang luar biasa. Saya mendapatkannya. Ya, ketika saya memiliki rasa haus itu, akhirnya Tuhan step demi step itu Tuhan menuntun saya kepada kebenaran yang sejati. Alkitab yang saya baca sama, ayat yang saya baca sama. Tetapi pengertian dari 30 tahun yang lalu itu saya bisa mendapatkan suatu pengertian yang lebih dalam lagi. Ya, dan itu tidak saya temukan 30 tahun yang lalu. Kenapa? Karena saya menggali, saya mencari, saya merindukannya. Namun jika tidak, sekalipun Anda lulus S2 di sebuah STT yang terkenal sekalipun ya, Anda tak akan menjadi apa-apa di hadapan Tuhan. Kecuali bahwa otak Anda itu memang jadi cerdas, tapi hanya pandai secara otakiahnya saja. Tapi hati Anda tetap bantet atau bahkan tidak pernah lahir. Contoh adalah seorang yang pernah menjadi diktator terkenal namanya Joseph Stalin. Terlahir dari sebuah keluarga yang miskin di Rusia. Mereka sangat sederhana. Ayahnya bukan orang yang berhasil, bukan orang kaya, hanya seorang tukang kayu yang miskin. Tapi ibunya cukup religius di lingkungan gereja Ortodoks Rusia. Maka ibunya itu bermimpi atau menginginkan Stalin menjadi seorang imam gereja. Ya, lalu dia dimasukkan ke dalam sebuah seminari teologi supaya dipersiapkan untuk menjadi seorang imam.
di gereja Ortodoks Rusia. Tetapi dalam perjalanannya, walaupun dia cerdas, walaupun dia smart ya di sekolah itu, tetapi ia memilih hidup di dalam dunia yang keras, di jalanan, lalu terlibat dengan politik dan ikut revolusi Bolshevik di Rusia, yang kemudian menumbangkan raja atau kaisar Nicholas dan akhirnya menggantikan Rusia itu dari paham monarki kerajaan menjadi paham republik komunisme. Dan ketika Lenin, presiden komunis yang pertama di Rusia, meninggal, maka Joseph Stalin itu menggantikannya menjadi orang nomor satu di kerajaan Uni Soviet. Dan Joseph Stalin ini terkenal menjadi pemimpin yang sangat kejam, brutal terhadap lawan-lawan politiknya. Dan hanya Hitler saja yang dapat menandingi kekejamannya. Kita lihat betapa mudahnya orang berubah. Kita tahu ada istri-istri pejabat atau orang kaya yang dahulu berasal dari wanita yang biasa-biasa, waktu gadisnya bukan anak orang kaya, tetapi setelah menjadi seorang istri atau nyonya besar dan sudah mulai mengenal salon, sudah bisa bersolek, mempercantik diri, bisa membeli perhiasan, baju mewah, bisa makin kelihatan bergaya, maka banyak wanita yang bisa berubah menjadi seorang nyonya yang sombong, seorang yang suka merendahkan orang lain, bahkan bisa sewenang-wenang kepada orang-orang kecil, misalnya pembantunya. Hanya sedikit orang yang walaupun sudah kaya, tetapi tidak berubah penampilannya, budi pekertinya, kemurahan hatinya, dan termasuk cintanya kepada Tuhan. Itu sangat sedikit, mungkin persentasenya 1% saja di seluruh dunia ini. Nah, lingkungan biasanya cepat mengubah orang, seperti kayak pergaulan teman, yaitu bisa memberi pengaruh yang kuat. Saya mengenal banyak orang yang lama dimuridkan, lama dididik untuk mencapai tingkat pemahaman yang benar tentang kebenaran dan supaya mempunyai komitmen yang kuat dengan Tuhan. Namun begitu cepat berubah karena pengaruh teman atau pasangan hidup. Itu seperti perumpamaan kering setahun hilang oleh hujan sehari. Sesuatu yang sudah dipupuk lama itu bisa hilang, bisa hangus dalam waktu sehari karena sebuah pengaruh tadi. Ya. Terus yang kedua, kesibukan untuk mengejar target. Prestasi, usaha, bahkan rumah tangga, ini memberikan stres pada jiwa karena ambisi-ambisi seperti itu, karena keinginan-keinginan yang kuat seperti itu. Cepat atau lambat akan mengubah seseorang. Terus yang ketiga, tekanan hidup biasanya membentuk orang yang menjadi keras. Saya ketemu dengan orang-orang waktu masih mudanya itu keras ya, karena menjadi anak yatim piatu, terus hidup di jalanan, atau orang yang ditinggal orang tuanya, terus kemudian dia nggak punya apa-apa dan dia harus bergaul dengan orang-orang keras. Mereka biasa menjadi orang yang temperamental, mudah tersinggung, lalu ketika berhasil pun menjadi sombong, ya. Terus yang keempat, terlanjur salah asuhan atau salah didikan atau salah pengajaran. Ini biasanya sangat sulit untuk kembali kepada tatanan ilahi yang benar. Bapak Ibu bisa belajar dari kisah Raja Saul, Yudas Iskariot, Firaun Mesir, Belsasar cucunya Nebukadnezar. Mereka ini adalah orang-orang yang walaupun melihat tanda-tanda ajaib dari Tuhan, tetapi tidak dapat menangkap maksud Allah, sehingga mereka mengakhiri hidupnya dengan kondisi yang menyedihkan. Sayangnya sekolah Alkitab atau seminari teologia maupun jabatan kependetaan pun tidak dapat menyelamatkan orang-orang ini. Maksud saya mengubah mindset orang ini yang sudah terlanjur keliru, mengubah karakter orang-orang ini yang sudah terlanjur mengeras seperti batu. Nah, ini tidak bisa diubah oleh sebuah sekolah Alkitab ketika mindsetnya sudah salah arah dan sulit untuk berubah. Nah, jam terbang pelayanan, kefasihan, berkhotbah, itu pun tidak dapat mengubah hati seseorang. Tidak mudah orang menangkap hati Bapa surgawi. Tidak mudah orang mencintai Tuhan Yesus dengan tulus. Saya mengenal beberapa orang lulusan sekolah Alkitab atau STT. Saya tidak melihat mereka berbeda dengan lulusan-lulusan fakultas teknik, atau pertanian, atau peternakan, atau IT, ya. Mereka hanya berbeda saja faknya, tapi sebetulnya mentalitas sama. Sama dengan semua lulusan sarjana, apa yang mereka kejar itu adalah prestasi, karier, gaji, pendapatan, kehormatan,
ya. Jadi nggak beda sebetulnya dengan lulusan fakultas teknik atau pertanian atau apapun ya. Cuma bedanya mereka punya gelar PDT, gitu, STH dan seterusnya. Jika di dunia luar dikenal istilah orang mabuk agama karena menggunakan agama untuk kepentingan politiknya, di lingkungan Kristen pun mabuk agama juga terjadi loh. Misalnya jika kita lihat di abad pertengahan, para paus memerintahkan perang salib. Perang ini diperintahkan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 dalam sidang Konsili Clermont. Ya, merupakan perang terlama dalam sejarah peradaban manusia beradab selama 5 abad dengan korban yang sangat banyak baik di lingkungan orang Kristen maupun orang-orang Muslim selama 5 abad ini. Dan ini menoreh satu sejarah yang buruk sehingga sampai kini kita mewarisi hubungan yang tidak baik. Ya. Lalu di Perancis dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, dikenal perang agama antara orang-orang Protestan dan orang-orang Katolik dimulai pada abad 16 ketika orang-orang Katolik di Perancis itu menindas membantai orang-orang Protestan di Prancis itu, ya, dan orang-orang Protestan harus lari ke Belanda, Jerman, ya, dan di situ terjadi perang yang berkepanjangan sampai beberapa tempat itu ada tingkat populasinya hanya tinggal 50% dari tingkat populasi awal karena kekejaman perang. Lalu di abad 20 ini ada teroris IRA yang ingin mendirikan negara Katolik di wilayah Irlandia Utara yang dikuasai oleh Inggris. Lalu mereka menggunakan metode terorisme yang menaruh bom di tempat umum gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ada banyak orang-orang yang mabuk agama seperti itu, ya. Baik yang Kristen maupun yang non-Kristen gitu. Nah, saat ini pun saya melihat orang Kristen yang mabuk agama, terutama mabuk dengan karunia-karunia roh dan mabuk dengan teologi kemakmuran, sehingga ada satu gereja atau pendeta yang mengatakan kita akan masuk pada tahun penuaian besar-besaran, kita akan menuai kekayaan bangsa-bangsa yang akan dibawa kepada lumbung kita. Bapak Ibu, ini sesuatu yang bagi saya tidak masuk akal, ya. Kenapa? Kepada kenyataannya, berapa persen sih orang-orang yang benar berhasil dalam usaha mereka, benar-benar menggenapi perkataan tadi, kekayaan bangsa-bangsa masuk ke lumbung kita, gitu ya. Tidak, tidak lebih dari 10%, selebihnya 90% harus tetap berjalan pada kehidupan yang pas-pasan. Nah, saudara, saya tidak menentang orang mau mempercayai teologi kemakmuran apa tidak gitu ya. Tetapi saya mau membawa kepada saudara untuk berpikir dengan benar apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan sebetulnya menginginkan suatu balancing, keseimbangan antara iman dengan pikiran kita. Tuhan tidak taruh otak kita yang segede bakpao ini hanya untuk kita sunggi. Ya, Tuhan mau kita menggunakannya untuk kita berpikir. Ya, kalau ada pendeta mengatakan kita usir COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus itu setahun yang lalu, ya. Tapi kenyataannya bukannya hilang COVID-19 ini, tapi malah merebak kemana-mana. Saya lantas berpikir, kenapa ya Tuhan? Kenapa ini diizinkan sampai kita 9 bulan ini kita nggak bisa ibadah tatap muka langsung, kita harus online seperti ini. Dan akhir-akhir ini saya menemukan jawaban dari Tuhan. Ya, nggak perlu hal-hal yang adikodrati, tapi saya bisa mengerti. Inilah masa penantian. Inilah masa penyaringan umat Tuhan. Yang suam-suam itu nanti akan terkebas, ya, tersingkir begitu saja. Mereka akan masuk ke dalam dunia. Nah, ada orang-orang yang mengaku mendapat penglihatan-penglihatan ajaib. Entah ada yang berkata kepada saya mendapat taburan emas seperti hujan gitu ya. Mendapat harta karun dibawa oleh seorang malaikat ya. Mendapat jubah kebesaran dan sebagainya. Tetapi mereka hidup morat-marit, sakit penyakit, dan beberapa orang yang saya kenal menderita sekali dengan sakitnya sampai habis harta, ada yang terenggut nyawanya, hidup susah, dan bahkan hutang bertumpuk-tumpuk. Bahkan ada yang bunuh diri karena frustasi kehabisan harta atau kehilangan bisnisnya.
Maka mengertilah saya mengapa Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 14, sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit yang menemukannya. Dan sampai saat ini saya tidak habis pikir ya bagaimana orang bisa menggenapi 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Sebab jika mereka telah dilepaskan dari pencemaran dunia yang jahat melalui pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, tetapi kemudian kembali lagi kepada dunia yang jahat itu dan dikuasai olehnya, maka mereka akan menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Ya, mereka sudah pernah mengenal kebenaran, tetapi mereka menajiskan dirinya, maka dikatakan di sini bahwa mereka akan menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi orang-orang Kristen yang tidak mau sungguh-sungguh berubah, tidak mau sungguh-sungguh bertobat, itu nanti akan menggenapi di dalam Matius 12 ayat 45, 43, 45 tentang bagaimana Roh Jahat itu kembali. Dan ketika ayat 45 dia mempunyai peluang untuk masuk di dalam hati manusia, maka dia membawa 7 roh lainnya dan membuat orang itu menjadi lebih jahat atau lebih buruk daripada sebelumnya. Di 2 Petrus pasal yang kedua ayat 21-22, Alkitab mengatakan, akan lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran itu daripada setelah mengenalnya mereka berbalik dari hukum suci yang sudah diberikan kepada mereka. Mereka adalah gambaran dari peribahasa yang benar ini, anjing kembali kepada muntahannya sendiri dan babi yang telah dibersihkan kembali lagi berkubang di lumpur. Saudara, saya masih ingat perkataan ini ya dari seorang yang tidak saya kenal. Ya, kami waktu itu saya masih muda lah, mungkin umur 24 lah ya. Saya lagi naik bis Metro Mini. Ada seorang bapak yang duduk di sebelah saya. Kemudian dia ngajak berbicara kepada saya. Dia tanya begini, "Dek, tahu nggak babi? Babi itu kan senangnya main di lumpur. Mbok diajarin kayak apa, mbok didandanin kayak apa, dipakai pakaian kayak apa, udah dirapin kayak apa, dibawa ke salon, dikasih make up. Tetapi begitu dilepas, dia akan pergi cari kubangan lagi. Dia akan bermain di lumpur lagi, klomrot lagi. Kenapa, Dek? Karena hatinya adalah hati babi. Nah, kamu tahu nggak gimana caranya supaya babi itu tidak pergi ke kubangan lagi?" Terus bapak itu ngomong begini, hati babi itu harus dioperasi, diganti hati domba. Kan domba kan nggak suka di lumpur kan, senangnya di padang rumput yang hijau, yang bersih, begitu kan. Nah, kalau hatinya babi tadi diubah atau dioperasi diganti hati domba, dia nggak akan pergi ke kubangan lumpur, dia akan pergi ke padang rumput yang hijau. Nah, kamu tahu nggak maksudnya? Manusia selama hatinya masih seperti hati babi, yang kotor, yang jorok, yang najis, dia akan kembali kepada dosa. Tapi ada satu pribadi yang bisa mengoperasi hati manusia yang buruk tadi untuk menjadi suci. Kalau dia datang kepada Isa Al-Masih atau Yesus, dan dia bisa mengoperasi hati manusia yang buruk tadi menjadi hati yang suci. Ya, saya ingat sekali, saya sudah 30 tahun lebih mendengarkan omongan Bapak itu dan saya masih ingat wajah Bapak itu walaupun sudah 30 tahun yang lalu, mungkin sudah meninggal saat ini, ya. Tapi saya ingat perumpamaan itu. Nah, saya sering berkata, ya ampun sulitnya ya orang mau mengikuti Tuhan. Orang-orang yang pernah terlibat dalam pelayanan, dimuridkan, ikut sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi ya, sudah lulus, akhirnya berlaku seperti tidak pernah diajar. Ya, memang saya tadi katakan tidak buruk-buruk banget sih mereka. Tidak lantas jadi pezina, tidak lantas jadi penjahat, enggak. Tapi seperti tidak pernah mengenal visi Tuhan. Ya, maka saya bisa melihat mengapa Tuhan menyuruh kita membeli 3 hal tadi dari Tuhan, yaitu emas yang dimurnikan dengan api, pakaian putih, minyak untuk mengoleskan mata. Saya telah melihat banyak orang muda kehilangan jati diri ilahinya karena perkara-perkara duniawi. Mereka cepat sekali lupa, ya melupakan hal-hal yang dari Tuhan. Mereka semakin sulit diarahkan kepada kasih mula-mula yang diingini oleh Tuhan seperti di Wahyu pasal yang kedua, ya. Karena orang-orang muda ini tidak pernah memberi hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan seperti di Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20.
Saya menemukan dewasa ini banyak orang Kristen yang walau aktif di pelayanan di gereja, tetapi hatinya sebetulnya belum sampai ke level yang diingini Tuhan. Ya. Matius 5 ayat ke-20 saya bacakan buat saudara. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hidup keagamaan ini di kayu sunen itu artinya adalah kebenaran. Ya, saya bacakan di dalam terjemahan AYT. Sebab aku mengatakan kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak lebih baik daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sama sekali tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bayangin Bapak Ibu, sudah beragama Kristen dengan baik, sudah aktif di dalam pelayanan, bahkan sudah menjadi aktivis, bahkan menjadi seorang pendeta sekalipun atau pastor, tetapi pada suatu saat Tuhan akan berkata, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu mengerikan sekali. Jelas sekali ada standar dari Tuhan Yesus. Ya, ada standar khusus yang diterapkan untuk orang-orang Kristen. Bahwa orang Kristen harus memiliki standar yang lebih tinggi daripada kehidupan beragama pada umumnya. Dan inilah yang memberikan keyakinan pada saya bahwa yang saya imani bahwa jalan satu-satunya kepada Bapa, jalan satu-satunya kepada kemuliaan Bapa hanyalah melalui Yesus. Sekalipun agama lama saya tidak mau mengakui hal itu, dan banyak orang-orang Eropa yang bodoh itu meninggalkan Yesus oleh karena termakan propaganda yang tampaknya masuk akal, yang mengatakan bahwa doktrin Yesus sebagai anak Allah adalah salah dan tidak mungkin Allah itu banyak, ya mestinya Allah itu kan cuma satu. Tapi saya memiliki alasan yang kuat untuk mengakui Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang lainnya. Ya. Dan itu tidak menjadi sulit bagi untuk saya untuk bisa mengerti siapa Yesus. Wahyu pasal 3 ayat 18 di dalam terjemahan baru dikatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, emas yang dimurnikan dengan api, dikatakan agar engkau menjadi kaya. Ini bukan bicara tentang emas yang duniawi yang dipakai oleh banyak wanita untuk menjadi kalung, untuk menjadi cincin dan segala perhiasan. Emas di sini tidak ada hubungannya dengan harta duniawi. Dan kekayaan atau kaya yang dimaksudkan oleh Tuhan di ayat ini itu bukan kekayaan yang bisa dinikmati secara jasmani, terus kemudian memuaskan kedagingan kita. Tetapi kekayaan ini berhubungan dengan kekekalan. Kekayaan yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Bapa adalah ketika seseorang berada di dalam hadirat Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Itu kekayaan yang sejati. Saudara, Allah yang menciptakan jagat raya ini dengan tidak terhingga jumlah bintang-bintang, planet-planet di seluruh alam raya ini. Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau satu planet saja seperti bumi ini penuh dengan mineral dan salah satunya emas, perak, permata, dan lain-lainnya. Ya, mineral-mineral yang berharga. Di luar sana ada banyak lagi kekayaan. Jadi kalau kita bersama dengan Allah, kita bisa menikmati kekayaan rohani yang luar biasa. Lebih daripada kekayaan materi yang bisa disediakan di atas bumi ini. Maka Tuhan menekankan kepada kita supaya kita membeli emas yang dimurnikan dengan api. Dan untuk membeli ini itu tidak diberikan secara gratisan loh, namanya membeli. Berarti harus ada yang dibarter. Saudara harus mau menyerahkan apa yang menjadi milikmu selama ini, ditukar dengan emas yang berasal dari Allah. Nah, apa yang kita miliki selama ini adalah kesenangan-kesenangan duniawi kita. Karakter-karakter kita yang buruk, sifat-sifat kita yang egois, sifat-sifat kita yang tidak memuliakan Tuhan.
kebiasaan-kebiasaan kita yang memboroskan talenta Tuhan, kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang tidak memuliakan Tuhan, itu harus saudara lepaskan. Kesombongan kita, kearogansian kita, kekerasan hati kita, dan termasuk juga konsep-konsep atau pola berpikir kita yang salah, itu harus berani diserahkan kepada Tuhan, kita lepaskan. Nah, ketika saya mengalami kelahiran baru, ya sekitar umur 23, 24, saya memandang harta duniawi dari dimensi yang berbeda sama sekali. Yang itu sangat berbeda dengan sebelum saya bertobat. Maka ketika saya mulai bisa menghasilkan uang di Jakarta pada waktu itu, ya ketika saya masih sangat miskin dahulu, saya mulai menampung ada 2 orang saudari, 2 orang kakak beradik yang yatim piatu dan homeless, ya tidak punya rumah. Dan salah satu wanita itu adalah teman sekolah Alkitab saya. Ya, dan dia sakit paru-paru, jadi kami tampung bersama-sama dengan saya dan istri saya di rumah kontrakan kami yang setiap hujan itu pasti kebanjiran. Ya, rumah saya pernah kebanjiran sampai setinggi plafon, semuanya ngambang, rusak semuanya. Ya, tapi itulah kehidupan saya pada waktu itu. Lalu ketika ekonomi kami mulai membaik, ketika pindah ke Lampung, ada lebih banyak orang yang kami bisa tampung dan sekolahkan. Ini Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa saya tidak sedang pamer, tetapi saya sedang memberikan teladan buat saudara-saudara. Karena saya tahu sampai seberapa nilai kekuatan dan kemurnian hati saya. Jika saya memakai contoh orang lain, tentu saya tidak terlalu tahu banyak tentang orang-orang. Ya, saya hanya bisa melihat dari permukaan saja. Karena ada perumpamaan, dalamnya lautan dapat diduga, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Nah, Bapak Ibu, karena saya tulus, ya, saya tidak sekedar basa-basi, maka saya memberikan example. Saya memberikan contoh dari kehidupan diri saya saja. Nah, tujuan saya adalah supaya saudara bisa meneladani ini dan saudara berkenan kepada Tuhan. Saudara minimal sama seperti saya atau lebih baik lagi, itu lebih baik ya. Tujuan saya menampung banyak orang tersebut adalah untuk mengajari mereka tentang kasih Kristus dan hidup hanya untuk Tuhan. Hanya itu tujuan saya, nggak ada udang di balik bakwan lainnya ya. Saya mengajari bahwa harta duniawi bukan sesuatu yang harus digenggam sendiri, dinikmati sendiri, dikuasai sendiri. Bahwa harta dunia ini adalah titipan Tuhan, adalah tanggung jawab kita untuk mengelola untuk kepentingan Tuhan. Sekalipun idealisme saya ini, ya, karena pengen berbagi kasih kepada orang lain, supaya orang bisa menikmati Tuhan melalui kehidupan saya, tapi belum tentu apa yang saya bagikan itu ditangkap orang yang saya tolong, atau orang-orang yang saya didik di sekitar saya itu. Ya. Menurut saya itu udah habis-habisan lah, memberi contoh, mengajarin, dan sebagainya. Tetapi tetap saja begitu keluar dari rumah saya, ya, orang-orang yang pernah saya didik, pernah saya muridkan, pernah saya asuh, ya, pernah saya beri tempat tinggal, dan banyak dari mereka itu menggenapi firman Tuhan berkata babi yang kembali ke kubangannya. Ada orang-orang yang dulu pernah tinggal di rumah saya gratis itu, ada yang kemudian sampai seperti tidak mengenal ya, walaupun bertahun-tahun pernah tinggal di rumah saya. Nggak pernah menyapa, nggak pernah menghubungi gitu. Ada yang suka menggosipkan kami dan memberitakan hal-hal yang buruk ya, walaupun pernah kami bantu mereka. Sepertinya orang-orang ini tidak tahu berterima kasih lah. Selalu melihat kurangnya kami terus gitu, kurang sempurnanya kami gitu. Ada orang-orang yang bertahun-tahun saya muridkan, pernah ikut pelayanan pelepasan, melihat sendiri bahwa roh jahat itu ada, ya, bahwa roh jahat itu eksis dan bisa menguasai seseorang. Tapi orang-orang ini nggak waspada, ada yang jatuh dalam perzinahan, jadi tukang selingkuh, bahkan ada yang memperkosa anaknya sendiri, ada yang menjadi tukang tipu. Aduh, menyedihkan itu ya. Awalnya tentu saya kecewa ya melihat orang-orang yang seperti ini, jika mereka kembali hidup jauh dari Tuhan. Padahal waktu, tenaga, uang sudah saya korbankan untuk mendidik mereka. Tetapi saya menyadari bahwa Tuhan Yesus pun tidak bisa mencegah Yudas Iskariot mengkhianati dia. Atau lebih tepatnya, Tuhan itu tidak mau menghalangi atau mencegah Yudas jatuh di dalam dosa. Karena semuanya terpulang kepada keputusan masing-masing. Bagaimana menggunakan hak kehendak bebasnya.
Nah, itulah manusia ketika kerak dosa sudah terlalu lama menempel di hatinya, maka sulit sekali untuk melepaskannya. Sama seperti saya suka memberikan perumpamaan atau persamaan dengan kerak ataupun angus yang ada di pantat wajan itu. Kalau sudah mengerak keras itu, mbok saudara gosok dengan besi, itu nggak bisa lepas-lepas ya. Ketika awal pertobatan saya, waktu muda dahulu itu, ada banyak keluarga Kristen yang menolong saya, ada yang memberi tumpangan kepada saya, ada yang menikahkan saya. Ya, karena kan kami nggak punya uang. Orang tua saya sudah lepas tangan, nggak mau tahu begitu. Jadi ada orang lain yang menikahkan saya. Dan sampai hari ini saya tetap membangun hubungan baik dengan mereka. Ada janda yang sudah tua dari pendeta yang dulu memuridkan saya dan menjadi wali waktu saya menikah. Walau dalam tempo singkat dulu beliau itu memuridkan saya ya, tetapi saya merasakan kebaikan mereka sampai hari ini dan saya tidak mau melupakan budi mereka. Maka saya suka terus berhubungan dengan mereka ya. Dan untuk yang ibu yang tua ini saya tahu dia sangat kekurangan saat ini setelah suaminya meninggal. Ya, ketika saya punya berkat saya bagikan kepada ibu janda tersebut ya. Kenapa saya mau tetap berhubungan dengan mereka, orang-orang yang telah pernah memberkati saya, walau tidak ada hubungan darah daging atau pertimbangan ekonomis ataupun satu organisasi gereja, bahkan sudah mereka tidak ada di tempat ini. Karena saya tahu berterima kasih, saya tahu apa artinya berhutang budi. Dan hutang budi itu tidak pernah saya bisa bayar sampai kapanpun, apalagi ketika mereka menabur kebenaran pada saya. Dan itu mereka lakukan tanpa pamrih sedikit pun. Ya, mereka menginginkan keselamatan jiwa saya. Maka itu yang saya hargai. Di Jakarta ada sebuah gereja yang awalnya hanya sebuah persekutuan para mahasiswa dan pelajar. Mungkin Anda pernah mendengar Speed Plaza. Ya, ketika para mahasiswa yang telah lulus menjadi orang-orang yang sukses, mereka pergi dan bekerja dan mengembangkan karirnya, mengembangkan usahanya masing-masing, tetapi mereka tidak pernah melupakan dari mana mereka dulu bertumbuh imannya. Mereka tidak pernah melupakan hamba Tuhan yang membina mereka, mendidik mereka. Dan saya tahu ada banyak orang yang terus mendukung pelayanan guru mereka itu. Ya, saya kenal beberapa orang dari persekutuan ini dan sekarang menjadi pelayanan yang dipakai Tuhan luar biasa. Di tempat kita ada janda-janda dengan susah payah bekerja untuk menghidupi anak-anaknya, ada keluarga-keluarga yang sangat miskin, tetapi orang-orang tersebut mengumpulkan uangnya dan menyisihkan rupiah demi rupiah dan menyerahkan untuk pembangunan rumah ibadah kita. Saya tidak pernah woro-woro ya mendorong Anda untuk menyumbang pembangunan gereja kita ini kan. Saya telah mengajar dan memberikan teladan. Saya hanya tinggal menunggu Anda memiliki kesadaran sendiri atau tidak. Dan orang-orang yang saya sebutkan, saya maksudkan tadi itu tahu porsinya. Walaupun mereka bukan orang kaya, walaupun mereka sangat kekurangan gitu. Orang-orang tersebut adalah salah satu orang-orang yang menangkap apa yang saya ajarkan tentang arti pengorbanan. Memang persembahan saudara-saudara ini tidak banyak, tetapi seperti contoh yang diberikan oleh Tuhan tentang seorang janda miskin di Bait Allah yang mempersembahkan 2 peser uang, itu dinilai Tuhan bahwa pemberian janda miskin itu jauh lebih berharga daripada uang emas orang-orang Farisi. Kenapa? Karena janda ini memberikannya dengan hati yang tulus. Dengan ini saya memberikan contoh kecil bagaimana mengelola harta yang sesungguhnya, yakni emas surgawi yang murni. Anda mungkin adalah orang miskin, tidak punya jabatan, tanggungan hidupnya berat, Anda mungkin harus menanggung banyak orang ya. Tetapi jika Anda terkoneksi dengan Allah, hati Anda nempel dengan Tuhan, Anda itu bisa tetap menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain, yang dipakai oleh Tuhan ya. Bukan hanya sekedar menjadi orang baik saja. Anda tetap dapat dipakai untuk memberkati orang lain dengan harta sorgawi. Anda mungkin ditugasi Tuhan hanya untuk berdoa buat orang lain. Anda mungkin ditugasi Tuhan untuk menghibur melalui WA. Saya ada banyak orang yang saya layani melalui online, ya kadang-kadang melalui video call atau WA tulisan begitu ya, dan mereka diberkati. Ya, ada yang mungkin ditugasi untuk membesuk seseorang yang sakit atau sedang sedih. Ada yang ditugasi Tuhan menyisihkan uang jajannya untuk disumbangkan buat pembangunan gereja. Walaupun sedikit, tidak masalah. Tuhan tidak melihat nilai kok.
ada yang ditugasi mengumpulkan barang rongsok lalu diberikan kepada seorang pemulung yang secara gratis. Saya punya teman di Tanjung Karang ya, dia suka mengumpulkan barang-barang yang rongsok yang tidak terpakai tapi bisa didaur ulang ya. Dia kumpulkan gitu, terus kemudian ada tetangganya yang tukang rongsok tadi datang, terus kemudian dia panggil, "Bu, ini ada rongsokan." Nah, terus dia bantu ngiketin, kemudian diserahkan kepada ibu itu dan tidak minta bayaran. Ya, dengan rongsokan itu kita bisa memberkati orang. Nah, saudara, yang berikut ini kita bicara tentang pakaian putih. Firman Tuhan katakan, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Sekarang saya mau membahas tentang ketelanjangan. Manusia itu adalah satu-satunya makhluk hidup yang harus memakai pakaian. Saya belum pernah ada melihat binatang yang minta dipakein celana, baju, atau pohon yang harus pakai pakaian. Ya, tidak ada. Rasanya aneh ya, sebab secara morfologi organ tubuh kita itu, manusia itu tak ada beda dengan binatang, terutama binatang jenis mamalia. Ya, apabila ada spesies binatang primata seperti simpanse atau gorila yang mempunyai DNA 90% itu sama dengan manusia loh, sama dengan kita DNA-nya. Tetapi hanya manusia yang punya rasa malu. Mereka nggak punya rasa malu. Mereka telanjang, mereka dengan pede, lompat sana, lompat sini, ya lari sana, lari sini, nggak merasa malu. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang punya rasa malu. Mari kita melihat asal muasal rasa malu itu karena ketelanjangan itu dari mana. Kejadian pasal 3 ayat 6 dan 7. Ketika perempuan itu melihat bahwa pohon itu memiliki buah yang baik untuk dimakan, sedap dipandang, dan memikat, sebab dapat membuat seseorang menjadi bijaksana, ia pun mengambil buah dari pohon itu dan memakannya. Ia memberikan buah itu kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya juga memakan buah itu. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Jadi mereka mengambil beberapa helai daun ara, menyemat daun-daun itu dan mengenakannya sebagai pakaian. Saya hanya membayangkan bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak punya masalah dengan ketelanjangan. Saya berkata ini bukan berarti saya setuju dengan nudisme, ya, atau orang-orang yang suka telanjang di tepi-tepi pantai. Ada satu pantai nudis di beberapa negara Eropa dan Australia itu khusus untuk orang-orang yang mau telanjang. Bahkan orang yang pakai pakaian lengkap di daerah nudisme itu harus buka bajunya, itu aturan di sana ya. Atau tentang pornografi, sama sekali saya tidak setuju. Tetapi yang jelas, sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, otak kita itu menjadi tidak beres. Manusia menjadi tidak tahan melihat anggota tubuh lawan jenis. Yang ada di dalam pikiran manusia hanyalah hal-hal yang ngeres, yang najis. Ya. Nah, saudara, ini yang terjadi ketika Adam dan Hawa pengen menjadi seperti Allah. Itulah tawaran-tawaran iblis yang berusaha memikat kita untuk pengen menjadi seperti Allah. Ya, tapi itu jebakan yang membuat manusia jatuh di dalam dosa. Kemungkinan yang kedua bahwa sebelum manusia jatuh di dalam dosa ada satu selimut atau pakaian rohani, pakaian roh yang menutupi tubuh mereka sehingga mereka tidak kelihatan ketelanjangannya. Dan karena itu, karena pikiran mereka murni, mereka tidak punya pikiran kemesuman gitu atau pikiran-pikiran yang jahat lainnya. Maka saya melihat pakaian putih yang ditawarkan Tuhan ada kaitannya dengan kehidupan yang kudus. Ya, ini bukan hanya soal masalah eros ya, tetapi kekudusan ini berbicara tentang aspek yang luas. Kehidupan kudus adalah kehidupan yang berada di areanya Allah, sebagaimana ada tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, tetapi kuduslah dalam segala tingkah lakumu, seperti Allah yang memanggilmu adalah kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu karena aku kudus. Perhatikan ayat yang ke-15 dari terjemahan AYT. Kuduslah dalam segala tingkah lakumu. Nah, pertanyaannya, kudus itu apa? Orang seringkali membatasi pengertian kudus sama dengan suci. Maksudnya, cara hidup yang tidak melanggar aturan kesusilaan, aturan moralitas umum, atau aturan keagamaan. Seperti tidak mencuri, tidak menipu, tidak berzina, tidak membunuh, tetap jujur, hidup terhormat, berhasil mematikan hawa nafsu. Maka ada beberapa kelompok seperti kaum Yahudi Askaine yang menyendiri di
gunung-gunung di daerah Qumran. Mereka tidak menikah, mereka punya aturan-aturan yang ketat dan mengikrarkan janji kemiskinan. Ya, karena mencoba untuk mematikan hawa nafsu. Padahal kekudusan itu lebih dari sekedar hidup suci, hidup selibat. Ya, kekudusan adalah wilayahnya Allah. Maka orang yang kudus, yang komitmen dengan kekudusan adalah orang yang telah memberikan dirinya dikhususkan untuk Allah. Jika kita bicara tentang hidup yang dikhususkan untuk Allah, maka ini berbicara tentang seluruh aspek, seluruh area kehidupan kita. Hal yang sepele pun harus dipertimbangkan untuk kemuliaan Allah, termasuk wilayah tabu. Misalnya ya, begini, tabu itu bukan berarti jorok atau najis. Tabu itu hanya menandakan orang malu membicarakan di depan umum. Misalnya hubungan seks antara wanita dan pria. Sebetulnya bagi Allah itu bukan masalah jorok, ya, bukan hal yang jorok. Tuhan Allah itu menciptakan alat kelamin untuk kita bisa bereproduksi, menambah keturunan, dan itu kudus. Maka seks pun harus dipakai untuk kemuliaan Allah, yaitu dengan melahirkan anak-anak yang dididik takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Gitu. Nah, ketika dosa itu jatuh, maka orang tidak lagi menggunakan seks untuk kekudusan, untuk kemuliaan Tuhan, tetapi hanya untuk menyenangkan dagingnya sendiri, hanya untuk mengumbar egonya sendiri. Kita punya harta, kita punya kecantikan, kesehatan, jabatan, dan sebagainya. Jika Anda menjadi orang yang mau mengkhususkan hidup Anda untuk Tuhan, maka semua yang Anda miliki itu harus dibawa untuk hal-hal yang memuliakan Allah. Anda mempunyai perhiasan, memakainya, membeli baju yang bagus, Anda bermake up, ya, mendanami muka supaya kelihatan cantik atau ganteng. Itu bukan untuk pamer kecantikan dan kekayaan. Apalagi kalau hanya sekedar untuk menarik lawan jenis, untuk memancing hawa nafsu, ya itu salah. Tetapi lakukan itu untuk kepantasan, untuk kesopanan, supaya orang lain pun bisa melihat Allah, melihat Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui wajah hidup kita. Sehingga tidak ada yang menjadi celah buat iblis masuk. Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memberikan kemuliaan kepadanya, karena hari perkawinan anak domba sudah tiba dan pengantin perempuannya sudah siap. Kepadanya telah diberikan kain linen halus yang bersih dan cemerlang untuk dipakai, karena kain linen itu adalah perbuatan yang benar yang dilakukan orang-orang kudus. Garis bawahi ayat yang berkata, karena kain linen itu adalah perbuatan benar. Jadi kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar di mata Allah harus menjadi agenda satu-satunya hidup kita. Ya, saudara, bukankah hidup ini singkat kan? Berapa sih ekspektasi umur saudara? Rata-rata Alkitab mengatakan umur kita 70 tahun. Kalau ada orang yang bisa tembus 100 tahun itu ya anugerah Tuhan, ya. Anda bisa mengumbar segala nafsu Anda supaya Anda puas. Anda bisa mengumbar untuk menikmati kekayaan Anda yang 7 turunan tidak habis. Berapa lama sih Anda bisa menikmati kepuasan tersebut? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun? Toh akhirnya akan berakhir. Maka Tuhan berkata di Matius pasal 16 ayat 24 sampai 26. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ada yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Akan tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Apa untungnya jika seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Atau apa yang bisa seorang berikan sebagai ganti nyawanya? Nah, saudara, perhatikan. Anda boleh memiliki seluruh dunia ini, tapi kalau itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, engkau akan kehilangan nyawamu. Artinya apa? Engkau akan terbuang selama-lamanya di neraka. Dan apa artinya kekayaan? Apa artinya kesenangan? Apa artinya kecantikan kalau untuk akhirnya terlempar ke neraka? Itu sebabnya Tuhan katakan beli daripadanya pakaian putih, yaitu hidup yang benar. Sekarang kita berbicara untuk yang ketiga, yaitu tentang minyak yang dioleskan di mata. Minyak untuk melumaskan mata ini supaya kita dapat melihat.
minyak yang digunakan dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani koine menggunakan kata kulaurion. Kulaurion ini berbicara atau mempunyai arti sebagai salep mata. Tuhan suruh kita membeli salep mata atau kulaurion tadi karena terlalu lama kita suka memandang dunia ini dan pandangan dunia ini menyesatkan kita. Karena kita ditarik keinginan kita untuk menikmati dunia, bukan menikmati hadirat Allah. Sehingga kita sudah sulit membedakan mana yang dikehendaki Allah, mana yang bukan. Mana yang disenangi Tuhan, mana yang diingini setan. Ya. Melumas bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, enkrisai artinya mengurapi atau meminyaki sesuatu yang ditetesi minyak tersebut. Ya. Jadi kembali saya katakan bahwa pergaulanmu dengan lingkungan gereja, aktivitas pelayanan, bahkan pendidikan teologiamu pun tidak bisa langsung membuka mata rohani. Apalagi jika mata rohani Anda itu udah belekan. Ya, saudara mungkin pernah kena sakit mata, belekan itu susah melihat kan gitu. Anda bisa jadi seorang Kristen yang baik, bahkan mengalami mujizat, ada tanda-tanda ajaib, ya, mengalami kemakmuran, diberkati secara usaha bisnis ya. Tetapi tanpa mata rohani yang baik, Anda akan kecemplung ke lubang kekekalan yang tidak akan ada habis waktunya dan di situ hanya ada ratap tangis dan kertak gigi. Saya melihat ada banyak pendeta aktivis gereja yang jatuh di dalam berbagai dosa seksual, dosa mamon, atau setidak-tidaknya dosa kesuaman atau kehilangan kasih mula-mula. Mereka sudah tidak lagi punya hasrat untuk berurusan dengan Tuhan. Karena mata mereka sudah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, mata mereka sudah diselewengkan untuk memandang keelokan keindahan dunia ini yang ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus waktu Tuhan diangkat ke atas gunung yang tinggi untuk melihat keindahan kerajaan-kerajaan dunia ini. Karena untuk masuk di dalam kemuliaan Bapa atau berkenan di hati Bapa, seorang harus mengalami perubahan atau transformasi. Kita tidak boleh sekedar hanya jadi orang Kristen atau beragama dengan bermoral yang baik. Karena Tuhan sendiri telah berkata di Matius pasal 5 ayat yang ke-20 tadi bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan di Matius 5 ayat 48 Tuhan mengingatkan, karena Bapamu di surga itu sempurna, maka kamu harus sempurna. Dan Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Jadi cara pandang kita harus berubah dahulu, harus mau diubah sesuai dengan Roma 12 ayat 2, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan ini akan mengubah karakter kita, cita rasa kita, kebiasaan kita, hobi kita, kesenangan kita, bahkan kecerdasan rohani pun kita akan berubah sejalan dengan kita mau berubah pandangan kita kepada Tuhan. Mata rohani kita harus kalau di istilah kedokteran mata itu ya harus dilasik supaya kerak atau supaya yang menutupi retina kita ini dihilangkan. Ini terutama untuk orang-orang yang sudah mengalami rabun ya. Supaya lebih peka dan lebih tajam mengenali mana kehendak Allah. Karena ini kunci loh untuk berkenan kepada Bapa. Saya memberikan contoh tentang seorang kenalan dari gereja tetangga ya. Suatu saat ketika sedang main ke rumah saya, ia bercerita tentang keadaan gerejanya di masa pandemi COVID ini. Ibadah gereja mereka diliburkan, otomatis pemasukan untuk kas gereja nol. Pendetanya yang bergantung kepada persembahan otomatis tidak ada pemasukan dan mereka terancam tidak makan. Lalu teman saya berinisiatif untuk menggerakkan jemaat-jemaat yang lainnya untuk mengumpulkan sembako, entah minyak, gula, beras, atau uang untuk diberikan kepada keluarga pendetanya. Nah, saudara, ini adalah sebuah contoh tentang kepedulian yang dilandaskan pada belas kasihan. Teman saya ini tidak memikirkan dirinya sendiri karena dia bekerja di PT, jadi uang pasti lancar, tapi dia memikirkan pendetanya. Ya, cinta kepada keluarga pendetanya itu mendorong untuk menggerakkan teman-temannya untuk juga berbelas kasihan kepada pendetanya. Nah, saudara, tidak saya beri tanggungan untuk
memelihara kehidupan saya. Tetapi bukan berarti bahwa saudara tetap tutup mata. Di sekitarmu ada banyak orang yang membutuhkan belas kasihanmu. Saat mata rohani kita terbuka, kita akan melihat kebutuhan yang digambarkan oleh Tuhan di Matius pasal 25 ayat 35 sampai 36. Di situ Tuhan mengatakan, pada waktu aku lapar, kamu memberi aku minum. Pada waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Pada waktu aku sedih, engkau menghibur aku, engkau mengunjungi aku, dan sebagainya. Nah, saudara, itu Tuhan katakan pada waktu engkau melakukan kepada saudaramu, maka engkau melakukannya kepadaku. Nah ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan Anda tidak dibebani untuk mengurus kehidupan saya dan keluarga saya. Itu syukur bagi saudara, ya. Karena saudara tidak harus seperti banyak jemaat yang lainnya mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi pendetanya. Tapi bukan berarti bahwa Anda terus santai dan seperti jemaat yang tertidur. Jangan jadi pemalas yang egois, yang tidak peduli kepada apapun dan siapapun. Jika Presiden John F. Kennedy pada era 65-an berkata, ya, jangan bertanya apa yang bisa diberikan negaramu untukmu, tetapi bertanyalah pada dirimu apa yang bisa kau berikan buat negaramu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukalah matamu lebar-lebar. Lihat ladang yang sekitarmu ya telah menguning. Tanyakan pada dirimu apa sumbangsih yang bisa kau persembahkan kepada kerajaan Allah. Bertanyalah dengan jujur selama ini, apa engkau sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Apakah engkau mengasihi pekerjaan Tuhan? Apakah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya, dengan mengerjakan amanat agungnya? Saya kenal beberapa orang yang benar-benar cinta pada Tuhan. Ada seorang yang muda, ya masih jauh lebih muda dari saya, dan hampir setiap hari mengirimkan berita dan foto-foto orang yang dia injili. Dan sebagian besar itu orang-orang itu menerima Injil. Ia selalu minta supaya saya mendoakan perjuangannya, pelayanannya. Dan saya senang hati untuk mendoakan saudara saya ini ya. Seorang ibu yang lainnya teman saya yang selalu rajin mengirimkan rekaman khotbah-khotbah pendetanya. Ya, itu bukan jemaat kita. Dan dia kirimkan kepada banyak temannya. Suatu saat dia terkena COVID-19. Rupanya ia cukup berat gejalanya sampai harus dirawat di rumah sakit selama sebulan. Saya pikir pada waktu itu ia sehat-sehat saja di awal tahun ini. Karena setiap pagi masih mengirim rekaman khotbah pendetanya kepada saya. Sampai pada suatu saat saya tahu bahwa ia ada di rumah sakit, lalu saya WA, ternyata ia masih sesak nafas. Luar biasa, ibu ini tidak memusingkan sesak nafasnya, bahkan mungkin dia di ujung maut pada waktu itu, tapi ia terus mengirim berita Injil ke banyak temannya untuk membangkitkan dan menguatkan teman-temannya termasuk saya ini. Dan saya diberkati olehnya. Ya. Nah, saudara, contoh-contoh yang saya bagikan tadi adalah orang-orang yang mau dimelekkan mata rohaninya oleh Roh Kudus sehingga mereka punya kepekaan, ya, mereka tidak memusingkan dirinya dan mereka terus mau dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang seperti ini tuh menggenapi 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan 6, yakni menjadi prajurit-prajurit rohani, prajurit-prajurit Kristus yang tidak memusingkan dirinya dan tidak pernah mengeluh dengan kekurangan, dengan sakit, dengan masalah yang dihadapi, nggak pernah protes terhadap kesulitan-kesulitan tadi. Kata teman saya yang kena COVID-19 tadi ya, waktu saya hubungi sedang dirawat di rumah sakit, dia berkata, target saya hanya ingin sempurna supaya seperti yang diingini oleh Tuhan. Wow, ini kesadaran yang luar biasa yang jarang saya temui pada jemaat-jemaat zaman now. Tahukah Anda bahwa orang-orang yang mata rohaninya mulai terbuka akan mengerti dengan maksud seri khotbah-khotbah saya selama ini. Dan orang-orang yang tercelik mata rohaninya pasti akan ada kegelisahan yang kuat karena mereka mulai mempunyai kesadaran tentang kesempurnaan. Mereka mulai sadar banyak waktu yang selama ini telah tersia-sia, tidak bersegera memperbaiki diri dan tidak banyak yang dia buat untuk mengejar ketertinggalannya. Ada yang menyadari bahwa selama ini mereka menguburkan talenta yang dipercayakan Tuhan atau menghambur-hamburkan harta bapa.
Orang-orang yang dicelikkan matanya akan mengalami kegelisahan yang kuat karena ada keinginan kuat untuk memperbaiki diri dan berubah menjadi sempurna. Orang yang mulai tercelik mata rohaninya akan dapat mengerti arti ladang telah menguning dan gelisah melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Satu-satunya alasan mengapa saya habiskan waktu saya untuk membuat video khotbah ini, ya, mengeditnya sendiri selama berjam-jam dan selama 2-3 hari, kemudian mengirimkan ke Bapak, Ibu, Saudara. Karena berharap orang-orang yang mau mendengarkan itu akan mengalami perubahan. Mereka dijamah oleh Tuhan, mereka bertobat, dan mereka diselamatkan. Ini harapan saya bagi jemaat-jemaat yang saya layani dan Anda yang mau mendengarkan khotbah ini untuk diubahkan oleh Tuhan dan mulai melangkah melakukan kehendak Allah. Dan Anda mau meninggalkan cangkang atau tempurung persembunyianmu, yakni zona nyamanmu. Karena saya melihat terlalu banyak orang yang tetap mau tinggal di bawah tempurung, seperti kata dalam tempurung. Dikiranya bahwa itu tempat nyaman, dikiranya itu tempat yang terbaik, ya padahal sebetulnya Tuhan mau engkau keluar dari tempurungmu itu dan mulai bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Dan ini saya mengingatkan buat saudara, orang yang sudah sembuh mata rohaninya pasti berubah dalam mengelola keuangan. Ia pasti tidak pelit, tidak menggenggam uangnya hanya untuk dirinya sendiri. Pastor senior kita di GPPK ini adalah salah satu contoh yang baik karena sudah bertahun-tahun membantu pendeta-pendeta di pedesaan setiap bulan. Ya, bahkan pendeta-pendeta yang bukan anggota GPPK. Orang-orang seperti ini pasti suka membantu orang lain dan orang-orang yang tergabung pada seperti kayak Mission Care itu menyisihkan uang untuk membantu saudara-saudara kita yang terjun dalam pelayanan dan membutuhkan pasokan dana, ya. Karena saya tahu di pedalaman itu sulit orang mencari pekerjaan, orang sulit mendapatkan uang. Nah, orang yang sudah tercelik mata rohaninya bahkan ketika miskin pun ia udah sembuh dari penyakit cinta mamon. Saudara, cinta akan uang itu bukan penyakit orang kaya. Orang miskin juga bisa cinta uang, ya. Orang yang sudah sembuh mata rohaninya pasti berubah dalam mengelola waktunya. Ia tahu kapan berdoa syafaat untuk orang lain. Ia tahu kapan melakukan devosi atau penyembahan pribadi kepada Tuhan, kapan merenungkan firman Tuhan, kapan harus introspeksi diri atau meriksa diri, kapan bersaksi untuk memenangkan jiwa, kapan mengirimkan pesan-pesan rohani kepada teman untuk menguatkan mereka. Orang-orang ini akan dapat membagi waktunya dengan bijaksana, kapan waktu bekerja, kapan mencari uang, kapan untuk keluarga, dan bahkan untuk dirinya sendiri. Tetapi semuanya itu dikemas untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang sudah sembuh mata rohaninya pasti berubah dalam mengelola suasana hatinya. Ia tahu bagaimana mengendalikan hatinya walaupun situasi sulit, apalagi kadang-kadang situasi menjepit begitu. Ia tahu Tuhan adalah prioritas utama dan yang lainnya adalah tidak penting, bahkan rela ditinggalkan. Apapun yang diagung-agungkan dunia ini berani diabaikan, ya. Itulah orang-orang yang mempunyai mata rohani yang sudah normal, yang mata rohaninya tidak rabun lagi tetapi sudah dapat melihat kehendak Allah dan dapat membedakan mana yang duniawi sehingga mudah menghindari jebakan iblis. Nah, nasihat saya Bapak Ibu Saudara, pertahankan hati yang takut akan Tuhan dan menghormati otoritas Allah. Alkitab mengajarkan di Roma 12, jangan melampaui yang sudah ditetapkan oleh Allah. Cukup dengan apa yang menjadi takaranmu. Kalau Anda sudah diajari bahwa orang lebih mudah berubah kepada kondisi-kondisi yang tidak disenangi Tuhan, dan mudah sekali jadi suam-suam kuku, mudah sekali kehilangan kasih mula-mula, baik cepat atau lambat gitu ya. Maka hanya ada dua rambu-rambu yang harus Anda perhatikan, ya. Pertama, Anda harus mempunyai hati yang rendah hati, seperti Tuhan Yesus ajarkan, teladankan di Matius pasal 11, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Terus kemudian berani saudara memeriksa diri untuk bersedia diarahkan oleh firman Tuhan melalui siapapun, ya. Kalau saudara menutup diri, saudara tidak akan pernah berubah, ya. Saudara akan terjebak di dalam suatu suasana agamawi atau kesuaman yang akan ditolak Tuhan, akan dimuntahkan oleh Tuhan.
Beberapa dari Anda saya tahu hatinya sudah mengeras seperti kulit badak mungkin, ya, sehingga sulit berubah. Saya katakan kondisi ini akan membahayakan Anda sendiri. Jika Anda salah investasi di dunia ini, paling Anda akan bangkrut atau kehilangan uang, tetapi masih ada kesempatan selama Anda rajin, tekun untuk berusaha bisa mengumpulkan kembali uang yang hilang tadi. Ya, mungkin Anda ditipu orang, habis uangnya, tapi ketika Anda bekerja keras, rajin, hemat, saudara bisa mengumpulkan uang dan punya usaha lagi. Tetapi jika Anda abaikan firman Tuhan dan apa yang saya bagikan ini, ya, dan Anda kehabisan waktu, wah, tak terbayangkan loh penyesalan yang akan Anda alami nanti. Maka selagi masih ada kesempatan hari-hari ini, marilah belilah daripada Tuhan emas yang dimurnikan dengan api, yaitu emas surgawi, harta surgawi, kekayaan surgawi bersama dengan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan pakaian putih, tindakan atau kelakuan yang benar di hadapan Tuhan, yang kudus dan salep mata untuk kita bisa melihat dengan jelas apa yang dikehendaki Tuhan. Setelah Bapak Ibu Saudara mendengarkan khotbah ini dan hati Bapak Ibu tersentuh oleh firman Tuhan ini dan Anda menyadari bahwa Anda telah tertinggal jauh, tapi sekarang Anda mempunyai keinginan untuk maju, untuk berkembang, untuk bertumbuh dan menginginkan kesempurnaan ilahi. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk kepada siapapun yang mendengar firman Tuhan, yang menanggapi firman Tuhan hari ini, yang mau berubah, mereka yang mau meninggalkan kekanak-kanakan rohani, mereka yang selama ini telah menghambur-hamburkan harta Bapa dan saat ini menyadari betapa mereka telah jatuh, dan hari ini mau untuk kembali kepadamu Bapa dan mau mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Oleh sebab itu Bapa, aku berdoa tangan-Mu yang perkasa menjamah mereka dan mengubah mereka. Ada kuasa untuk membangkitkan hati mereka, melawan segala kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang selama ini menguasai mereka. Dan mereka diubahkan, mereka melepaskan diri dari semua ikatan-ikatan dunia. Di dalam nama Yesus Kristus, mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka bukan hanya sekedar merdeka dari masalah-masalah duniawi, tetapi mereka merdeka untuk mengikuti Engkau Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.